Halo brother, ketemu lagi dengan saya Malik dari Maliki Design Channel. Seperti yang kita tahu, harga VGA saat ini udah turun ya, terutama seri RTX. Sementara untuk GTX series juga turun, tapi nggak terlalu signifikan seperti RTX. Dan setelah beberapa lama saya pakai VGA jadul saya, yaitu GTX 660, kayaknya ini waktu yang tepat untuk upgrade tipis-tipis ya VGA saya. Rencananya saya mau upgrade ke RTX series, RTX 3050 atau 2060. Tapi menurut saya saat ini masih kurang murah ya. Terutama RTX 3050 yang saat ini masih di harga 6 jutaan. Jadi saya pikir nanti tunggu dulu sebentar ya sampai Intel ngeluarin VGA-nya dan juga Nvidia ngeluarin seri RTX 4000 ya. Otomatis VGA di bawahnya akan turun. Nanti mungkin sekitar 5 jutaan ya RTX 3050, baru itu 5 juta ke bawah itu baru worth it menurut saya. Tapi akhirnya pilihan saya jatuh ke GTX 1050. Kenapa 1050? Karena budget yang saya siapkan untuk upgrade VGA ya dapatnya VGA ini. Nah, GTX 1050 ini ada 3 varian ya teman-teman. Ada yang VRAM-nya 2 GB. Nah, ini yang saya punya. Ini 2 GB dari merek Palit ya. Ada juga yang 3 GB, ada juga yang 4 GB. Ini saya punya karena saya penasaran ya seberapa jauh perbedaan performanya antara ketiga versi tersebut. Akhirnya saya belilah ketiga-tiganya. Tapi nanti akan saya pilih salah satu ya buat saya pakai ya. Yang keduanya mungkin saya akan jual. Yang versi ini yang 3 GB dari Gigabyte. Yang 1050 Ti juga ini dari Gigabyte juga, sama persis seperti ini ya. Yang beda cuma ini aja, yang Palit 1 fan, ini 2 fan. Ketiganya ini tanpa menggunakan power pin, power supply ya teman-teman. Ini bisa dilihat power supply saya nganggur nih, 2 pin ini nganggur, 2 kali 8 pin. Hal ini sebenarnya bisa jadi kelebihan, juga bisa jadi kekurangan ya. Kelebihannya yang pasti dia akan hemat daya ya, karena PCIe slotnya di mainboard itu cuma maksimal 75 watt ya. Tapi hal ini juga bisa jadi kekurangan ya, karena tanpa adanya power pin tentu ini kurang bertenaga ya menurut saya. Karena dulu juga saya pernah punya VGA ini GTX 1050 Ti 4 GB, 1 fan seperti ini, cuma mereknya merek Zotac. Waktu itu saya tes ya, cukup lama menggunakan VGA ini ya. Bahkan waktu itu masih kalah cepat dengan prosesor saya Ryzen 5 1600, masih kalah cepat. Dulu untuk menyamai prosesor saya yang bisa ngalahin cuma saya pakai GTX 1060 ya saat itu. Tapi karena saat ini udah rilis Blender 3 yang dengan itu cycles jauh lebih cepat, maka VGA ini jadi terasa lebih cepat ya. Padahal sama aja, cuman blendernya aja yang di performanya lebih tinggi sebenarnya. Jadi bahkan ini lebih cepat dari prosesor saya yang sekarang, yaitu Ryzen 7 1700. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat spesifikasi dari ketiga VGA ini. Ini di sini kita bisa lihat, ini yang 2 GB, ini yang 3 GB, ini yang 4 GB ya. Untuk GPU name-nya sama ya semua. GP107 ya, sama. Teknologinya juga sama semua, 14 nanometer. Nah, yang berbeda di sini adalah tanggal rilisnya ya, rilis date-nya. Yang 2 GB dan 4 GB ini di tahun 2016. Sedangkan yang untuk 3 GB dia versinya di tahun 2018 ya, lebih muda ya. Kemudian perbedaan selanjutnya di sini, di shader ya. Untuk yang 2 GB
shadernya cuma 660. Untuk yang 3 GB dan 4 GB di sini 768 ya shadernya. Kemudian perbedaannya lagi di bus nih ya. Di busnya ya di sini. Yang 3 GB di sini 96 bit, sedangkan yang 2 GB dan 4 GB ini 128 bit. Demikian juga bandwidthnya di sini. Yang 3 GB cuma 84 ya, lebih sedikit ya. Kalau yang 2 GB dan 4 GB ini 112 ya. 112,1 GB per second. Kemudian jelas di sini ya memory size-nya jelas berbeda ya. 2 GB, 3 GB, 4 GB. Kemudian GPU clock-nya masing-masing berbeda ya. Ini yang paling tinggi ada di GTX 1050 yang 3 GB. Ini ada 1418 ya. Yang paling rendah di 2 GB 1354. Oke, saya sudah mengetes VGA 3 VGA ini untuk benchmark ya. Saya gunakan Blender versi 3.0.1 dan juga saya ada di V-Ray benchmark 5 ya, V-Ray 5. Langsung aja kita lihat hasil pengujian saya di sini. Kita bisa buka nih V-Ray benchmark. Kita tunggu sebentar. Nah, ini. Kita bisa lihat saya sudah mencobanya di sini di V-Ray GPU CUDA ini. Kita lihat di sini skornya. Nah, ini. Kita bisa lihat GeForce GTX 1050 Ti yang 4 GB skornya paling tinggi ya, 132. Di bawahnya ada GTX 1050 3 GB 127 ya. Berbeda 5 poin. Ini makin besar poinnya makin bagus ya. Kemudian GTX 1050 yang 2 GB skornya cuma dapat 118. Ini cukup jauh ya perbedaannya. Kalau antara ini dengan ini dikit, kalau ini lumayan berasa ya. Beda 9 poin. Oke, kemudian kita bisa lihat di pengujian render Blender ya. Di scene BMW. Di sini kita bisa lihat kembali GTX 1050 Ti ini unggul ya. Di 38 detik. Kemudian urutan kedua ini GTX 1050 yang 2 GB ya. Bahkan yang 3 GB kalah ya dengan yang 2 GB di scene Blender ini, scene BMW ini. Dia mendapatkan 43 detik ya. Beda sedikit banget dari GTX 1050 Ti 4 GB. Sedangkan yang 3 GB di sini cuma beda kalah 1 detik saja dari 1050 yang 2 GB. Ini kita bisa lihat. Ini sebagai apa namanya? Perbandingan di sini juga ada, saya pakai prosesor saya Ryzen 7 1700, di sini dapat 1 menit 26 detik ya. Paling lama ya dibandingkan ketiga VGA ini. Kemudian di scene yang lebih berat lagi, Classroom. Di sini kita bisa lihat selalu ya GTX 1050 Ti 4 GB dia lebih cepat ya. 3 menit 41 detik. Kemudian disusul dengan yang 2 GB 4 menit 7 detik. Kemudian 1053 GB dapat 4 menit 18 detik. Sementara ini kalau pakai prosesor saya 10 menit ya, Ryzen 7 1700. Perbedaannya sangat berasa ya antara CPU saya dengan VGA saya nih. Padahal ini Ryzen 7 1700. Kemudian selanjutnya di scene yang lebih berat lagi di sini.
ini berat ya, banyak banget apa namanya vertex dan garis-garisnya, berat banget. Nah di sini ada yang berbeda ya. Di sini GTX 1050 Ti mendapatkan 11 menit 6 detik, GTX 1050 yang 3 GB 12 menit 20 detik. Sementara yang 2 GB ini nggak bisa ya, out of memory. Karena VRAM-nya yang 2 GB itu jadi kurang ya untuk merender scene berat seperti ini ya. Out of memory saya udah coba 2 kali ini. GPU out of memory ya. Kemudian di scene eksterior ya. Di scene eksterior ini eksterior seperti ini nggak terlalu berat ya karena pohonnya saya link saja, tidak saya copy semuanya, jadi link saja, jadi lebih ringan. Seperti apa namanya kalau di V-Ray itu seperti apa ya, proxy, seperti proxy. Ini GTX 1050 Ti yang mendapatkan 6 menit 29 detik. Di bawahnya GTX 1050 2 GB yang mendapatkan 7 menit 8 detik. Yang paling bawah yang 3 GB ya, 7 menit 31 detik. Jadi perbedaannya nggak terlalu banyak ya teman-teman di sini, nggak terlalu signifikan antara ketiga VGA ini. Cuma di VRAM-nya saja yang pengaruh ya. Tadi yang di 2 GB dia nggak bisa merender scene yang berat. Nah, sekarang terakhir teman-teman masalah harga ya. Masalah harga ini. Di saat ini VGA yang 2 GB ini saya dapat dengan harga 1.500.000 ya teman-teman. Sebenarnya masih kurang murah ini. Kalau teman-teman dapat harga di bawah itu 1,2 atau 1,3, nah itu lebih bagus ya. Sementara yang 1050 3 GB ini saya dapat di harga 1.650.000. Nah, ini yang cukup, yang lumayan ya harganya ya. Dibandingkan dengan yang tadi 2 GB cuma nambah 150.000 dapat VRAM 1 GB lagi. Dan yang 1050 Ti ini saya dapat di harga 2.200.000 ya. Ini paling mahal. Bedanya lumayan ya, 2.200.000. Padahal dulu saya pernah dapat seharga 1.300.000 ya yang single fan exotak. Ini ya kurang murah menurut saya. Kalau teman-teman dapat di harga di bawah 2 juta 1,7, nah itu menurut saya baru. Teman-teman, itu dulu pengujian saya terhadap VGA GTX 1050. Kalau teman-teman punya VGA yang lain 1060 atau VGA apapun itu, teman-teman bisa coba benchmarknya, link downloadnya, BMW dan flat tadi interior akan saya kasih di deskripsi. Buat teman-teman silahkan di kolom komentar masukkan berapa lama teman-teman merender dengan VGA-nya. Sekian dulu dari saya, semoga yang sederhana ini bermanfaat. Sampai jumpa dan salam olahraga.